Cynthia kembali dengan materi yang masih sama seperti kemarin, yaitu transformasi geometri. Tapi kali ini Miss Cynthia akan menjabarkan mengenai transformasi geometri yang agak sedikit berbeda dengan materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita membahas tentang refleksi atau pencerminan. Nah, kali ini transformasi geometri yang Miss Cynthia akan lanjutkan ajar adalah mengenai translasi atau pergeseran. Nah, apa sih translasi itu, Miss? Translasi itu merupakan salah satu jenis transformasi geometri yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Nah, sebelum Miss pindah ke slide berikutnya, Miss akan menjelaskan apa sih transformasi itu. Transformasi itu perubahan ya teman-teman, suatu perubahan dalam bangun geometri yang mencakup posisi bentuk dari bangun yang ditransformasikan. Nah, translasi ini bagian dari transformasi geometri tersebut yang merupakan suatu pergeseran suatu benda dari posisi tertentu nih ya ke posisi yang lain, tapi itu tidak mengubah bentuk maupun ukuran dari benda yang digeser itu. Nah, biasa translasi ini kita sebut juga sebagai pergeseran ya teman-teman. Kalau teman-teman tanya, translasi ini biasa kita jumpai pada kehidupan sehari-hari nggak? Jawabannya tentu iya. Apa sih Miss contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari kita? Banyak loh. Yang pertama tuh misalnya jika teman-teman sedang mendorong meja bersama teman-teman kalian ya. Nah, tentu mejanya akan bergeser kan, tetapi meja itu tidak berubah bentuk kan, tidak berubah ukuran, yang berubah hanya posisinya saja. Jadi mejanya tidak berubah bentuk atau ukuran, tetapi hanya berpindah tempat, hanya mengubah posisinya. Misalkan mejanya dari sebelah kiri digeser atau ditranslasikan, berarti dia misalnya bergeser ke kanan. Jadi seperti itu ya translasi itu teman-teman. Atau contoh lainnya misalnya eskalator atau lift, dia hanya mengubah posisi dari seseorang, misalkan dari bawah membawa orang ke atas, tetapi tidak mengubah apapun, tidak mengubah bentuk atau ukuran. Baik, selanjutnya Miss akan membahas sifat-sifat translasi atau pergeseran ini ya. Nah, apa saja sih Miss sifat-sifat translasi ini? Yang pertama, bangun datar atau bangun geometri ini yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran ya. Sekali lagi, tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, bangun yang digeser atau ditranslasikan ini hanya mengalami perubahan posisi. Jadi cuma itu ya, diingat ya, dua sifat translasi atau pergeseran ini. Baik, selanjutnya tanpa berlama-lama, Miss akan pindah ke rumus translasi atau pergeseran ini. Baik, misal jika diberikan titik A, titik koordinat ya, seperti biasa kalau titik koordinat ada X dan ada Y-nya kan. Jadi Miss tulis ini titik A, yaitu misalkan Miss simbolkan dulu sebagai X, Y. Ditranslasikan atau digeserkan, Miss lambangkan translasinya sebagai T. Translasikan digeser sejauh titik A, B. Miss belum memasukkan angka ya, hanya rumus saja dulu. Nah, maka itu akan menghasilkan bayangan ini A aksen ya mestinya ya. Nah, A aksen itu dimana hasil translasi dari A sebelumnya. Nah, setelah ditranslasikan, X menjadi X aksen dan Y menjadi Y aksen. Itu hanya simbol saja ya lambangnya. Itu ditulis dengan rumus yang dapat teman-teman lihat seperti di layar teman-teman. Nah, A, X, Y ditranslasikan tanda panahnya A sama B itu translasinya ya, jadi dia digeser sejauh apa. Maka akan menghasilkan A aksen, yaitu X aksen dan Y aksen. Sehingga rumusnya adalah X aksen dan Y aksen itu dihasilkan dari hasil penjumlahan antara titik translasi tadi itu, koordinat translasi yaitu A dan B, A, B dijumlahkan dengan titik awal yaitu A titik A yaitu X, Y, X, Y. Itu dijumlahkan maka akan menghasilkan translasi X aksen dan Y aksen. Seperti itu ya teman-teman.
Baik, selanjutnya Miss akan pindah tanpa berlama-lama, Miss akan pindah ke contoh soal dan pembahasannya. Di sini Miss akan membahas 2 soal ya. Baik, kita baca bersama-sama ya. Soal nomor 1. Jika titik diberikan titik koordinat di sini 2, -1. Nah, titik ini misalkan kalian mau menamai dia titik A, B, C atau nama apapun itu terserah ya, biar kalian lebih mudah mengerjakannya. It's okay. Nah, titiknya 2, -1. Nah, titik 2, -1 ini akan ditranslasikan oleh titik translasi Miss simbolkan T. Nah, di mana translasinya itu bergeser sejauh 3,2. Jadi X-nya 3 dan Y-nya 2. Maka bayangannya seperti ini. Ingat rumusnya Miss simbolkan 2, -1 itu sebagai A saja ya. Ingat rumus translasi yang telah Miss ajarkan di slide sebelumnya. Nah, misalkan A ini X, Y. Seperti kalian lihat titik awalnya kan 2, -1 ya. Nah, titik translasinya itu 3,2. Ditranslasikan terhadap titik A, B. Jadi 3 itu A-nya, 3 itu A-nya dan 2 itu B-nya. Nah, maka jawabannya adalah ingat A aksen atau hasil translasi bayangan ini rumusnya X tambah A dan Y tambah B seperti yang ada di slide sebelumnya ini ya, yang bisa kalian lihat nih. Jadi A sama B dan X sama Y. A-nya itu ditambahkan dengan X dan B-nya ditambahkan dengan Y. Maka seperti yang teman-teman lihat di sini berarti X-nya itu 2 dan 3 dan A-nya 3, maka 2 tambah 3 menghasilkan 5 dan untuk selanjutnya untuk titik Y-nya, Y aksennya itu hasil penjumlahan dari Y tambah B, di mana Y-nya itu -1 dan B-nya 2. Maka hasilnya -1 tambah 2 adalah 1. Jadi titik 2, -1 jika ditranslasikan terhadap titik 3,2 hasilnya adalah 5,1. Oke, kita pindah ke soal nomor 2. Jika titik G aksen, nah jadi ini sudah diketahui nih hasil translasinya, sudah diketahui G aksennya. Itu katanya 4, -1. Nah, G aksennya adalah bayangan titik dari 7, -5 oleh translasi T. Nah, yang di sini yang ingin diketahui adalah berapakah nilai T ini, teman-teman. Jadi bukan hasilnya lagi, bukan hasil translasinya, tetapi titik translasi T-nya ini yang ingin diketahui. Maka caranya adalah sebagai berikut ya. Caranya adalah sebagai Nah, X tambah A kan itu hasilnya nanti jadi X aksen dan Y tambah B nanti menghasilkan Y aksen. Nah, kita lihat di sini G aksennya sudah ada nih 4, -1. Berarti hasil dari X tambah A itu 4. Karena nilai 4 itu diambil dari hasil translasi koordinat X-nya ini, koordinat yang ininya tadi 7, -5. Maka X sama dengan X-nya sama dengan 7 tambah A sama dengan 4. Karena 7 itu diambil dari koordinat awalnya yang 7, -5 itu. Maka A sama dengan -3 karena A itu sama dengan 4 kurang 7. Dan B juga seperti itu. Y-nya sudah diketahui -5, B-nya belum diketahui dan -1-nya itu diambil dari bayangan akhirnya. Nah, maka kita masukkan Y sama dengan -5 tambah B sama dengan 1. Maka B sama dengan -1 tambah 5, maka B sama dengan 4. Jadi, translasinya atau nilai T-nya adalah -3,4. Baik teman-teman, Miss harap kalian mengerti dengan penjelasan Miss ya. Selanjutnya Miss akan memberikan kalian latihan soal mengenai translasi ini sebanyak 4 nomor. Tolong berikan jawaban terbaik kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu menonton video dari Bimbel Chief. See you teman-teman. Good luck and thank you.